Dini hari yang masih diselimuti kabut tipis, suara tembakan tiba-tiba memecah keheningan di sebuah perkebunan kelapa sawit di perbatasan Malaysia-Indonesia. Jeritan dan suara langkah kaki yang panik terdengar bersahutan, membelah pekatnya malam. Di tengah ketakutan itu, seorang pria muda bernama Ridwan, yang baru sebulan bekerja di perkebunan tersebut, berusaha melarikan diri bersama dua rekannya. Namun, langkahnya terhenti ketika kilatan peluru menembus dadanya. Tubuhnya terhuyung, lalu jatuh menghantam tanah basah, darah segar mengalir membasahi dedaunan di sekitarnya. Tak jauh dari tempat Ridwan terkapar, dua rekannya, Darman dan Yusuf, juga tak luput dari peluru yang ditembakkan oleh petugas keamanan bersenjata lengkap. Darman sekarat dengan napas tersengal, tangannya berusaha meraih sesuatu di udara seakan meminta pertolongan. Sementara itu, Yusuf yang masih bernapas terlatih-tatih menyeret dirinya ke balik semak-semak, berharap bisa bertahan hidup. Namun, langkah-langkah sepatu bot mendekat dengan cepat. Suara bentakan terdengar, dan dalam sekejap, suara letusan terakhir mengakhiri segalanya. Keesokan paginya, tubuh ketiga pekerja migran itu ditemukan tergeletak tanpa nyawa di tanah berbatu, wajah mereka pucat dan tubuh mereka penuh luka. Kabar duka ini menyebar dengan cepat melalui media sosial, memicu kemarahan besar di Indonesia. Foto-foto tubuh yang berlumuran darah diunggah oleh sesama pekerja yang berhasil melarikan diri, membuat masyarakat tak percaya bahwa saudara sebangsa mereka diperlakukan sekejam ini. Di Jakarta, telepon darurat berbunyi di Istana Negara. Seorang pejabat tinggi dari Kementerian Luar Negeri melaporkan kejadian ini langsung kepada Presiden Prabowo. Mata sang presiden menyipit membaca laporan yang diberikan kepadanya. Rahangnya mengeras, tangan kirinya mengepal di atas meja kayu besar yang selama ini menjadi saksi bisu berbagai keputusan penting negara. Mereka menembaki rakyat kita seperti binatang. Suaranya bergetar menahan amarah. Tak butuh waktu lama, media nasional mulai menyoroti insiden ini secara besar-besaran. Tayangan berita memperlihatkan rekaman suara para pekerja yang menangis ketakutan, meminta perlindungan. Di berbagai daerah, aksi protes mulai terjadi. Bendera Malaysia dibakar di beberapa kota, dan tuntutan keadilan menggema di jalanan. Gelombang emosi rakyat memuncak, mereka menuntut balasan atas nyawa yang telah direnggut dengan keji. Pihak Malaysia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi, tetapi isinya justru memperburuk keadaan. Mereka mengklaim bahwa petugas keamanan hanya bertindak untuk membela diri karena para pekerja migran bertindak agresif dan mengancam keselamatan petugas. Pernyataan ini bagaikan bensin yang disiram ke api yang sudah berkobar. Bukan hanya rakyat yang marah, tetapi para pejabat tinggi Indonesia pun meradang. Sementara itu, keluarga korban yang tinggal di pelosok desa di Sumatera dan Jawa menangis histeris saat mengetahui kabar tragis ini. Seorang ibu tua yang kehilangan putranya meraung, meremas-remas foto anaknya yang dulu pamit merantau dengan harapan bisa mengubah nasib keluarga. "Kau janji pulang, Nak. Kau janji," isaknya. Suaranya parau menyesakkan hati siapapun yang mendengarnya. Di ruang rapat Istana Merdeka, Prabowo berdiri di depan jajaran petinggi negara, matanya menyapu satu persatu wajah mereka. "Malaysia harus tahu, ini bukan hal yang bisa kita diamkan." Suaranya bergemuruh, penuh kemarahan yang siap meledak. "Kita akan beri mereka peringatan yang tak akan mereka lupakan." Di luar sana, rakyat menunggu jawaban. Di dalam istana, badai telah mulai berkumpul. Di dalam Istana Merdeka, keheningan yang menyesakkan menyelimuti ruang rapat utama. Semua menteri dan pejabat tinggi yang hadir menunduk, tak ada yang berani bicara lebih dulu. Di ujung meja panjang, Presiden Prabowo duduk dengan wajah tegang, kedua tangannya mengepal kuat di atas meja. Matanya menatap tajam layar televisi yang menayangkan pernyataan dari kepolisian Malaysia. Pekerja migran asal Indonesia bertindak agresif dan memulai serangan terlebih dahulu, sehingga petugas kami terpaksa mengambil tindakan tegas untuk mempertahankan diri. Ucapan itu seperti belati yang menikam harga diri bangsa. Prabowo menggeram,
lalu bangkit dari kursinya. Kursi kayu jati yang berat itu bergeser kasar, menciptakan suara berderit yang membuat suasana semakin mencekam. Mereka pikir kita bisa menerima ini begitu saja. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. 3 nyawa anak bangsa melayang, dan mereka malah menyalahkan korban. Ini penghinaan. Tangannya menghantam meja begitu keras hingga beberapa dokumen di atasnya bergetar. Menteri Luar Negeri, yang duduk di sebelah kanan Prabowo, dengan hati-hati membuka suara. Kami sudah menghubungi pihak Malaysia, Pak. Mereka mengklaim akan melakukan investigasi, tapi ia terhenti sejenak, menelan ludah sebelum melanjutkan. Mereka tetap mempertahankan bahwa tindakan petugas mereka sudah sesuai prosedur. Prabowo mendengus sinis. Sesuai prosedur, membunuh warga kita yang tak bersenjata adalah prosedur mereka. Tangan kirinya terangkat, menunjuk layar televisi yang kini menampilkan gambar para korban. Wajah-wajah yang dulu penuh harapan kini pucat dan kaku, bersimbah darah di tanah asing. Ini bukan pertama kalinya. Sudah terlalu banyak kasus serupa, dan mereka selalu mengelak. Kita sudah terlalu lama bersabar. Para pejabat saling berpandangan. Kemarahan Prabowo kali ini berbeda. Ia bukan hanya marah sebagai kepala negara, tetapi sebagai seorang patriot yang tak akan membiarkan bangsanya diinjak-injak. Dengar baik-baik, lanjutnya, suaranya kini lebih rendah tapi penuh tekanan. Saya ingin respons yang tegas. Malaysia harus tahu bahwa mereka telah melampaui batas. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengangguk pelan. Kita bisa mulai dengan menarik duta besar kita dari Malaysia dan memanggil duta besar mereka untuk meminta pertanggungjawaban langsung, Pak. Prabowo mengangguk tegas. Segera laksanakan. Dan satu lagi, hentikan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Biarkan mereka merasakan akibatnya. Keputusan ini membuat beberapa pejabat saling bertukar pandang, menyadari betapa besar dampaknya bagi Malaysia yang sangat bergantung pada tenaga kerja asal Indonesia. Di luar istana, ribuan rakyat berkumpul di depan gerbang, meneriakkan tuntutan keadilan. Balas Malaysia, tuntut keadilan untuk saudara kita. Spanduk dan poster dengan wajah-wajah korban diangkat tinggi. Suasana semakin panas. Sementara itu, di dalam istana, Presiden Prabowo berdiri tegak, menatap bendera merah putih yang berkibar gagah di halaman. Kita tak akan tunduk, gumamnya. Harga diri bangsa adalah segalanya. Pesawat kepresidenan yang membawa rombongan diplomat Indonesia mendarat di Kuala Lumpur di tengah suasana yang tegang. Begitu pintu pesawat terbuka, Menteri Luar Negeri Indonesia, Jenderal Purn Wiranto Raharjo, melangkah turun dengan wajah penuh amarah yang tertahan. Ia disambut dingin oleh beberapa pejabat Malaysia yang sudah menunggu di landasan. Tanpa banyak basa-basi, ia hanya berkata, kami di sini bukan untuk beramah tamah. Kami ingin keadilan. Di dalam ruang pertemuan, suasana semakin panas ketika perwakilan Indonesia berhadapan langsung dengan Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Asman Mahathir. Kedua belah pihak duduk di meja panjang yang penuh dengan dokumen dan laporan. Kami ingin jawaban yang jelas, suara Wiranto terdengar tegas. Mengapa 3 warga negara kami ditembak mati tanpa alasan yang jelas? Kami menuntut investigasi yang transparan. Perdana Menteri, Malaysia menarik napas panjang. Kami turut berduka atas kejadian ini, tetapi kami harus menegaskan bahwa petugas kami hanya membela diri, katanya, suaranya terdengar kaku. Pekerja-pekerja itu menyerang lebih dulu. Kami memiliki saksi dan bukti bahwa mereka bersikap agresif. Meja hampir terguncang saat Wiranto menghentakkan tangannya dengan keras. Jangan coba-coba membolak-balikkan fakta. Kami sudah memiliki laporan dari saksi mata yang selamat. Para korban tak bersenjata, mereka hanya pekerja yang mencari nafkah. Suaranya bergetar, matanya menyala penuh kemarahan. Para pejabat Malaysia yang hadir tampak gelisah, tapi tetap mempertahankan sikap kaku mereka. Suasana ruangan semakin menegang. Kamera media yang diperbolehkan merekam bagian awal pertemuan telah diminta keluar, namun ketegangan di dalam tetap terasa membakar.
Kami meminta pertanggungjawaban, dan kami ingin para pelaku diadili. Jika tidak, hubungan diplomatik kita akan berubah selamanya, lanjut Wiranto dengan nada mengancam. Salah satu pejabat Malaysia, Kepala Kepolisian Nasional, tiba-tiba menyela dengan suara tajam. Tuan-tuan sekalian, dengan segala hormat, kami tidak bisa serta-merta menyalahkan petugas kami tanpa bukti yang sah. Jangan membawa emosi ke dalam diplomasi. Wiranto menatapnya tajam. Jangan mengajari kami tentang diplomasi, Tuan. Rakyat kami sudah muak dengan ketidakadilan. Jika kalian tidak mau mengakui kesalahan, maka jangan salahkan kami jika pemerintah Indonesia mengambil tindakan lebih keras. Perdana Menteri Malaysia akhirnya menghela napas panjang dan berkata, baik, kami akan mengadakan investigasi bersama dengan pihak Indonesia. Namun, saya harap Indonesia tetap tenang dan tidak mengambil keputusan yang akan merugikan kedua belah pihak. Tapi bagi Indonesia, pernyataan ini masih terasa setengah hati. Keputusan akhir ada di tangan Presiden Prabowo, dan dunia menunggu langkah selanjutnya. Di Jakarta, suasana Istana Merdeka dipenuhi ketegangan. Prabowo duduk di kursi utamanya, kedua tangannya mengepal kuat di atas meja kayu besar yang dipenuhi dokumen dan laporan terbaru dari Kuala Lumpur. Matanya menajam menatap layar televisi yang menayangkan siaran langsung konferensi pers Perdana Menteri Malaysia. Kami telah sepakat untuk melakukan investigasi bersama, tetapi kami tetap menegaskan bahwa petugas kami hanya bertindak untuk membela diri, ucapnya dengan nada dingin. Seketika, Prabowo menghantam meja dengan keras. Gelas air di hadapannya bergetar, beberapa staf yang berada di ruangan itu menahan napas. Omong kosong, serunya, matanya membara penuh kemarahan. Mereka masih menutup-nutupi pembunuhan ini. Mereka pikir kita bisa dibodohi dengan diplomasi murahan. Menteri Luar Negeri Wiranto yang baru kembali dari pertemuan di Kuala Lumpur berdiri tegak di hadapan Presiden. Wajahnya kusut, suaranya berat. Pak Presiden, saya sudah berusaha menekan mereka, tapi mereka tetap bersikeras bahwa petugas mereka tidak bersalah. Bahkan, mereka menolak untuk meminta maaf secara resmi. Prabowo menghela napas panjang, lalu berdiri. Ia berjalan menuju jendela besar ruangannya, menatap keluar istana di mana ribuan rakyat berkumpul dengan bendera merah putih yang berkibar tinggi. Teriakan mereka bergemuruh, menuntut balasan atas nyawa yang telah direnggut dengan keji. Jika mereka tidak mau bertanggung jawab, maka kita yang akan memaksa mereka. Prabowo berbalik, matanya penuh ketegasan. Saya tidak akan membiarkan harga diri bangsa diinjak-injak. Seorang ajudan masuk terburu-buru, menyerahkan sebuah laporan intelijen terbaru. Pak Presiden, ini laporan mengenai pergerakan militer Malaysia di wilayah perbatasan. Mereka memperketat penjagaan setelah insiden ini. Prabowo mengambil laporan itu, membacanya dengan sorot mata tajam. Jadi mereka mulai bersiap-siap, ya, gumamnya. Kita harus memberikan respons yang lebih tegas, Pak, ujar Menteri Pertahanan dengan suara serius. Jika mereka tidak mau bekerja sama, kita bisa menutup ekspor bahan pangan dan energi ke Malaysia. Mereka bergantung pada kita dalam banyak hal. Prabowo mengangguk. Mulai sekarang, hentikan sementara ekspor bahan pangan strategis ke Malaysia. Saya ingin mereka merasakan dampak dari arogansi mereka. Keputusan itu mengejutkan beberapa pejabat di ruangan, tapi tak ada yang berani membantah. Di luar istana, kabar mengenai keputusan Presiden mulai menyebar. Media nasional menyorot langkah tegas ini, sementara rakyat yang telah marah merasa puas. Tapi di Kuala Lumpur, pemerintah Malaysia mulai menyadari bahwa mereka telah memancing amarah seorang pemimpin yang tak akan tinggal diam. Malam itu, Istana Merdeka diterangi cahaya temaram lampu-lampu gantung. Prabowo duduk di ruang kerjanya, wajahnya keras seperti batu. Di hadapannya, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI menunggu perintah selanjutnya. Telepon diplomatik dari Malaysia terus berdenting sejak pengumuman penghentian ekspor bahan pangan, namun Presiden sengaja tidak mengangkatnya. Ia ingin mereka merasakan tekanan.
Tuan Presiden, Perdana Menteri Malaysia meminta panggilan darurat, ujar seorang staf dengan nada hati-hati. Prabowo mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk mengabaikannya. Biar mereka menunggu. Kita bukan bangsa yang bisa ditekan, katanya tegas. Kemudian ia berdiri, menatap layar besar di hadapannya yang menampilkan rekaman demonstrasi besar-besaran di berbagai kota Indonesia. Rakyat mengibarkan bendera merah putih dengan gagah, meneriakkan tuntutan keadilan. Di Kuala Lumpur, keadaan mulai bergejolak. Harga bahan pangan melonjak tajam hanya dalam waktu 2 hari setelah ekspor dari Indonesia dihentikan. Pasar-pasar mulai kekurangan stok beras, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya. Di depan kantor Perdana Menteri Malaysia, rakyat mereka sendiri mulai berdemo, menuntut pemerintah segera menyelesaikan ketegangan dengan Indonesia. Akhirnya, telepon diplomatik dari Malaysia kembali berdering, kali ini dari nomor pribadi Perdana Menteri Tan Sri Asman Mahathir. Dengan senyum tipis, Prabowo akhirnya mengangkatnya. "Apa kabar, Tuan Perdana Menteri? Saya dengar rakyat Anda mulai gelisah," katanya dengan nada dingin. Suara dari seberang telepon terdengar berat. "Pak Prabowo, kita harus bicara. Ketegangan ini merugikan kedua negara. Kami siap untuk mengadakan pembicaraan serius mengenai penyelesaian insiden ini." Prabowo tersenyum sinis. "Pembicaraan serius? Setelah kalian menyebut warga kami sebagai pihak yang bersalah. Saya tidak percaya begitu saja, Tuan Perdana Menteri. Kami ingin permintaan maaf resmi, pengadilan terbuka untuk para pelaku, dan jaminan perlindungan bagi seluruh WNI di Malaysia." Hening sejenak. Perdana Menteri Malaysia terdengar menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Baik. Saya akan mempertimbangkan permintaan Anda. Tapi tolong, hentikan embargo bahan pangan ini." Prabowo tertawa kecil. "Saya akan mencabut embargo setelah saya melihat tindakan nyata dari pemerintah Anda. Tidak ada janji kosong, tidak ada diplomasi basa-basi. Anda punya waktu 48 jam. Lalu, tanpa menunggu jawaban, Prabowo menutup telepon. Ia menoleh ke arah para pejabat yang berdiri di sekitarnya. "Sekarang kita lihat, apakah mereka benar-benar ingin menyelesaikan ini, atau hanya ingin menyelamatkan muka mereka sendiri." Di luar sana, bangsa Indonesia menanti hasil pertempuran diplomasi ini, sementara Malaysia kini berada di bawah tekanan waktu yang menyesakkan. Matahari mulai terbenam di Jakarta, tetapi Istana Merdeka tetap sibuk. Presiden Prabowo berdiri di depan jendela besar ruang kerjanya, menatap langit yang mulai gelap. Tenggat waktu 48 jam yang ia berikan kepada Malaysia hampir habis, namun belum ada tanda-tanda itikat baik dari pemerintah mereka. Tangan Prabowo mengepal kuat, amarahnya masih membara. Di ruang rapat utama, para pejabat tinggi negara duduk dengan wajah tegang. Menteri Pertahanan berbicara lebih dulu, suaranya berat. "Pak Presiden, kami menerima laporan dari intelijen. Malaysia belum menunjukkan langkah konkret untuk memenuhi tuntutan kita. Mereka justru memperkuat pasukan di perbatasan dan mulai mengerahkan kapal-kapal patroli di Selat Malaka." Prabowo tersenyum sinis. "Jadi mereka memilih bermain keras." Ia melirik Panglima TNI yang duduk di sudut meja. "Bagaimana kesiapan pasukan kita?" Panglima TNI, seorang jenderal berusia 50-an dengan raut wajah tegas, menjawab tanpa ragu. "Kita sudah meningkatkan status siaga di perbatasan. Armada laut kita siap mengamankan Selat Malaka kapan saja, dan satuan elit kita telah bersiaga penuh." Hening sejenak. Semua orang di ruangan itu menyadari bahwa ketegangan telah mencapai puncaknya. Jika Malaysia tidak segera memberikan jawaban yang diinginkan, maka situasi bisa berkembang menjadi lebih buruk. Prabowo menarik napas panjang sebelum berbicara lagi, suaranya lebih dalam. "Saya tidak ingin perang, tapi saya juga tidak akan membiarkan bangsa ini diinjak-injak." Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Asman Mahathir, duduk di ruangannya dengan wajah pucat. Rakyatnya mulai resah, pasar bergejolak, dan tekanan dari dalam negeri semakin kuat. Ia tahu, jika tidak segera mengambil langkah damai,
hubungan dengan Indonesia bisa hancur total. Namun, para jenderalnya terus mendesaknya untuk tidak tunduk pada tekanan Prabowo. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya mengangkat telepon dan menghubungi Jakarta. Kali ini, suaranya terdengar lebih rendah, penuh ketegangan. "Pak Prabowo, mari kita berbicara lagi. Saya siap memberikan pernyataan resmi, tetapi saya harap kita bisa meredakan situasi ini bersama-sama." Prabowo mengangkat alisnya. "Bukan sekadar pernyataan, Tuan Perdana Menteri. Saya ingin keadilan nyata. Jika dalam 12 jam ke depan belum ada tindakan konkret dari pemerintah Anda, maka jangan salahkan kami jika hubungan kita berubah selamanya." Suaranya dingin dan penuh ancaman. Malam itu, seluruh dunia menahan napas, menanti keputusan yang akan menentukan arah sejarah antara dua negara bertetangga ini. Malam itu, Jakarta tidak pernah terasa sepanas ini. Ribuan rakyat berkumpul di depan Istana Merdeka, meneriakkan tuntutan keadilan. Bendera merah putih berkibar, sorak-sorai bercampur amarah memenuhi udara. Mereka ingin jawaban, mereka ingin tindakan. Di dalam istana, Prabowo menatap layar televisi yang menyiarkan siaran langsung suasana di berbagai kota besar. Gelombang demonstrasi juga terjadi di Surabaya, Medan, hingga Makassar. Di dalam ruang situasi, Menteri Luar Negeri Wiranto baru saja menutup komunikasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur. "Pak Presiden, kabarnya pemerintah Malaysia mulai goyah. Tekanan dari rakyat mereka sendiri meningkat. Harga bahan pangan melambung, dan media internasional mulai menyudutkan mereka." Prabowo tetap diam sejenak, wajahnya keras, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa kemenangan diplomasi bukan hanya soal tekanan, tetapi juga momen yang tepat. "Apakah mereka sudah memberikan jawaban konkret?" tanyanya akhirnya. Wiranto menggeleng. "Belum ada keputusan pasti. Mereka masih mencoba mencari cara untuk menghindari pengakuan bersalah secara langsung." Prabowo menghela napas panjang. Ia sudah muak dengan permainan politik ini. Ia lalu berbalik menatap Panglima TNI. "Jika mereka masih bertele-tele, maka kita beri mereka pesan yang lebih kuat." Panglima TNI mengangguk. "Kami bisa melakukan patroli militer besar-besaran di perbatasan. Mengirim sinyal bahwa kita tidak hanya bicara." Namun, sebelum keputusan itu diambil, seorang ajudan masuk tergesa-gesa. "Pak Presiden, Perdana Menteri Malaysia akan melakukan konferensi pers darurat. Mereka akhirnya setuju untuk menuntut petugas keamanan yang terlibat dalam insiden penembakan." Semua mata tertuju ke layar televisi. Di sana, Perdana Menteri Malaysia berdiri dengan wajah tegang, diapit oleh beberapa pejabat tinggi. Dengan suara berat, ia mengumumkan bahwa pemerintah Malaysia akan menyerahkan kasus ini ke pengadilan, meminta maaf kepada keluarga korban, dan menjamin keamanan bagi seluruh WNI di Malaysia. Prabowo mengamati setiap kata dengan tajam, lalu akhirnya tersenyum tipis. Akhirnya, katanya lirih. Namun, ia tahu ini belum selesai. Ia akan memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan, bukan sekadar janji di depan kamera. Pagi itu, udara di Jakarta masih dipenuhi ketegangan. Meskipun Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan kesediaan untuk menuntut para pelaku dan meminta maaf, Prabowo tidak langsung percaya. Ia tahu, politik seringkali lebih kejam daripada perang. Duduk di kursi kebesarannya, ia menatap layar televisi yang menampilkan berbagai analisis dari media nasional maupun internasional. Beberapa memuji langkah Malaysia, tetapi ada juga yang skeptis, menyebut ini hanya manuver untuk meredakan tekanan sementara. Menteri Luar Negeri Wiranto masuk ke ruangan dengan raut wajah serius. "Pak Presiden, kita baru saja menerima dokumen dari Kedutaan Besar di Kuala Lumpur. Malaysia telah mengirimkan nota diplomatik berisi permintaan pertemuan tingkat tinggi untuk membahas implementasi kesepakatan ini." Prabowo mengangguk pelan. "Mereka ingin memperlambat semuanya, membuat kita kehilangan momentum. Tapi kita tidak akan memberi mereka kesempatan," katanya tegas. Ia berbalik ke arah Panglima TNI. "Bagaimana dengan pasukan kita di perbatasan?" Panglima TNI menjawab dengan suara lantang,
masih dalam status siaga penuh, Pak. Kapal patroli kita terus menjaga Selat Malaka, dan unit khusus kita siap diterjunkan kapan saja jika ada perkembangan yang mencurigakan. Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia duduk di kursi kantornya dengan ekspresi penuh beban. Keputusan meminta maaf secara resmi telah memicu gejolak di dalam negerinya sendiri. Beberapa partai oposisi menuduhnya tunduk pada tekanan Indonesia, sementara militer mulai mempertanyakan kepemimpinannya. Salah satu ajudannya masuk tergesa-gesa. Tuan Perdana Menteri, ada kabar bahwa Indonesia tidak akan menarik pasukannya dari perbatasan meskipun kita sudah mengumumkan permintaan maaf. Tan Sri Asman mengusap wajahnya. Prabowo bukan tipe pemimpin yang mudah diyakinkan hanya dengan kata-kata, gumamnya. Ia tahu bahwa masih ada satu langkah lagi yang harus diambil untuk benar-benar meredakan ketegangan ini. Di Jakarta, Prabowo berdiri di hadapan para pejabat tinggi negara, suaranya bergema di ruangan. Kita akan menghadiri pertemuan bilateral ini, tetapi kita tidak akan datang sebagai pihak yang meminta kompromi. Kita datang sebagai bangsa yang menuntut keadilan. Semua yang hadir mengangguk tegas. Pertemuan ini bukan sekadar diplomasi, tetapi pertarungan harga diri. Hari yang ditentukan pun tiba. Di sebuah ruang konferensi di Singapura, kedua negara bertemu. Prabowo masuk dengan langkah mantap, tatapannya tajam ke arah Perdana Menteri Malaysia. Hari itu, dunia akan menyaksikan apakah ini benar-benar akhir dari ketegangan, atau hanya awal dari babak baru dalam pertarungan panjang dua negara bertetangga. Ruang konferensi di Singapura dipenuhi oleh ketegangan yang hampir bisa dirasakan di udara. Para pejabat tinggi dari Indonesia dan Malaysia duduk berhadapan di meja panjang yang dihiasi bendera kedua negara. Presiden Prabowo duduk tegak, tatapannya dingin menusuk ke arah Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Asman Mahathir, yang tampak gelisah. Sorotan kamera media internasional merekam setiap gerakan mereka, menyadari bahwa pertemuan ini akan menentukan arah hubungan kedua negara ke depan. Tan Sri Asman membuka pembicaraan dengan suara berat. Kami memahami kemarahan rakyat Indonesia, dan kami kembali menegaskan bahwa tindakan oknum aparat yang menyebabkan hilangnya nyawa warga negara Indonesia adalah hal yang sangat kami sesali. Kami telah memulai proses hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab. Prabowo tetap diam sejenak, membiarkan keheningan menggantung di ruangan. Kemudian, dengan suara dalam dan tegas, ia berbicara. Permintaan maaf tanpa tindakan nyata tidak ada artinya. Kami ingin jaminan konkret bahwa peristiwa ini tidak akan terulang lagi. Kami juga menuntut kompensasi bagi keluarga korban dan perbaikan perlindungan bagi seluruh WNI yang bekerja di Malaysia. Seorang pejabat Malaysia berusaha menyela, tetapi tatapan tajam Prabowo membungkamnya. Perdana Menteri Malaysia menarik napas panjang. Kami bersedia membentuk tim investigasi independen yang melibatkan perwakilan dari Indonesia. Selain itu, kami akan merevisi kebijakan pengawasan tenaga kerja asing untuk memastikan keselamatan dan hak-hak mereka dihormati. Sekretaris Kabinet Indonesia mencatat setiap kata, sementara Menteri Luar Negeri Wiranto menambahkan, kami juga mengusulkan pembentukan jalur komunikasi darurat antara kedua negara untuk menangani insiden serupa di masa depan sebelum berujung pada krisis diplomatik. Namun, Prabowo belum puas. Kami juga ingin melihat tindakan nyata dalam waktu dekat. Jika dalam sebulan ke depan tidak ada perkembangan, kami tidak akan ragu untuk mengambil langkah lebih lanjut, termasuk pembatasan tenaga kerja dan investasi dari Malaysia di Indonesia. Perdana Menteri Malaysia menunduk, menyadari bahwa Prabowo tidak akan memberi ruang untuk kelonggaran. Setelah beberapa detik sunyi, ia akhirnya mengangguk. Baik, kita akan memenuhi semua tuntutan ini dan memastikan keadilan ditegakkan. Setelah hampir 5 jam pembicaraan yang intens, kesepakatan akhirnya ditandatangani. Saat Prabowo berdiri untuk meninggalkan ruangan, ia menoleh sekali lagi ke arah Perdana Menteri Malaysia. Jangan buat kami datang lagi untuk menagih janji. Dengan langkah tegas, ia keluar dari ruangan, diiringi sorotan tajam mata dunia.
Kepulangan Presiden Prabowo ke Jakarta disambut bak pahlawan. Ribuan rakyat berkumpul di sepanjang jalan menuju Istana Merdeka, mengibarkan bendera merah putih dan meneriakkan yel-yel kebanggaan. Dari mobil kepresidenan, Prabowo menatap mereka dengan mata penuh ketegasan. Ia tahu, ini bukan hanya kemenangan diplomasi, tetapi juga peringatan bagi siapapun yang berani meremehkan bangsa ini. Di dalam istana, rapat kabinet darurat segera digelar. Menteri Luar Negeri Wiranto memaparkan isi kesepakatan yang telah dicapai. Malaysia telah menyetujui tuntutan kita, termasuk kompensasi bagi keluarga korban dan pembentukan tim investigasi bersama. Namun, kita harus tetap waspada dan memastikan mereka benar-benar menjalankan komitmennya. Prabowo menyilangkan tangan, matanya menatap tajam ke arah para menterinya. Kita tidak akan hanya menunggu dan percaya begitu saja. Saya ingin laporan perkembangan setiap minggu. Jika mereka mencoba mengulur waktu, kita akan meningkatkan tekanan. Sementara itu, di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia menghadapi tantangan baru. Oposisi di negaranya menuduhnya terlalu lemah dalam menghadapi Indonesia, sementara kelompok nasionalis mulai menyuarakan perlawanan. Media Malaysia menyoroti bagaimana Prabowo tampil begitu tegas, membuat pemerintah mereka terlihat takluk. Situasi politiknya semakin bergejolak. Di Jakarta, Prabowo mengambil langkah lebih jauh. Ia menginstruksikan revisi kebijakan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Kita harus memastikan perlindungan bagi warga kita. Jika negara lain tidak bisa menjamin keselamatan mereka, maka kita yang akan mengambil langkah lebih tegas, ujarnya di hadapan para pejabat tinggi. Di seluruh negeri, rakyat Indonesia merasa harga diri mereka telah ditegakkan. Aksi protes yang sebelumnya terjadi mulai mereda, digantikan oleh rasa bangga yang membara. Namun, di balik kemenangan ini, Prabowo tahu bahwa dunia internasional kini mengamati setiap langkahnya. Ia telah membuktikan bahwa Indonesia bukan bangsa yang bisa diremehkan, tetapi juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam konflik berkepanjangan. Malam itu, di ruang kerjanya yang sunyi, Prabowo menatap peta Asia Tenggara yang terbentang di hadapannya. Insiden ini telah mengubah banyak hal. Ia sadar bahwa tantangan belum berakhir. Kita telah menunjukkan kekuatan kita, gumamnya pelan, tetapi menjaga kehormatan jauh lebih sulit daripada menegakkannya. Di luar, angin malam bertiup pelan di atas Jakarta yang tetap terjaga. Indonesia telah menang dalam diplomasi, tetapi dunia belum selesai menguji keteguhan